Anda kembali di Sindo Sore, pemirsa. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka dengan 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lainnya. Indra Iskandar dan 6 orang lainnya dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Penahanan ke-7 tersangka masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait penetapan tersangka Indra Iskandar dalam kasus dugaan korupsi, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Hamzah, apa informasi terkini dari Gedung KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan anggota DPR? Ya, Syafa dan juga pemirsa, betul sekali. Ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melakukan penetapan tersangka kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan juga 6 tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan dalam proyek sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI di tahun anggaran 2020. KPK juga ini telah mengungkapkan terkait dengan pasal sangkaan soal kerugian keuangan negara dengan nilai yang disinyalir mencapai miliaran rupiah. Selain itu, KPK juga ataupun penyidik KPK ini juga telah menyebutkan bahwa pihaknya sudah memeriksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar terkait dugaan adanya ikutsertaan terhadap vendor yang mendapatkan keuntungan dengan tidak sepatutnya dalam kasus pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI di tahun anggaran 2020 lalu. Namun penyidik KPK ini juga masih belum menyatakan secara resmi siapa saja vendor yang terlibat dalam kasus ini ataupun berapa banyak uang ataupun aliran uang yang masuk kepada vendor-vendor yang diduga melakukan kerjasama dalam proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI di tahun 2020 lalu. Selain itu juga penyidik KPK ini menetapkan 6 tersangka lainnya selain Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Namun hingga saat ini, hingga sore ini, waktu kami melaporkan masih belum ada rilis resmi dari KPK terkait dengan siapa saja ataupun nama-namanya yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian KPK juga ini belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar, Sekjen DPR RI, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya hal ini penyidik KPK menyebut bahwa masih menunggu perhitungan terkait dengan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hingga saat ini kami juga masih belum memantau adanya pergerakan dari penyidik KPK. Apakah nantinya penyidik KPK akan melakukan pemanggilan kembali terhadap Indra Iskandar untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI. Sementara itu, Syafa. Ya, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai KPK lambat dalam proses investigasi korupsi rumah dinas DPR. MAKI pun membuka adanya sejumlah kejanggalan dalam perjalanan kasus ini. Berikut cuplikan dialog bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Mestinya habis Lebaran saya mau menggugat ini karena ini termasuk perkara mangkrak lama. Karena apa? Itu Indra ini sudah pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan dan ditolak. Gitu. Dan kemudian pernah dicekal. Nah, cekalnya udah habis gitu. Nah, lama-lama terus kemudian saya declare bahwa saya akan mengajukan gugatan pra-peradilan perkara mangkrak di KPK. Salah satunya kasus Petral, 2 ya kasus rumah dinas, 3 EKTP gitu. Nah, maka kalau ini baru penetapan tersangka dan alasannya tidak ditahan karena belum ada perhitungan kerugian negara, ya berarti KPK betul-betul lemot gitu. Menurut saya sih ini udah perkara gampang kok, ini kan hanya pengadaan yang itu bisa dilacak
misalnya suppliernya, misalnya pengadaan kursi misalnya. Kan kursi itu tinggal tokonya mana, jual berapa, 1 juta. Ternyata dibayar dengan harga 4 juta. Berarti kan ada markup sampai 3 kali lipat misalnya gitu. Jadi ini suatu hal yang gampang kasat mata gitu. Tapi nggak tahu karena tarik ulur apa, tiba-tiba melempem lagi. Coba cek aja itu, cekal tak udah berapa tahun, setahun atau 2 tahun bahkan gitu. Ini kasus ini gitu, setahun lah minimal. Iya, diajukan pra peradilan dan ditolak oleh hakim. Berarti kan penetapan tersangkanya sah waktu itu. Kok seakan-akan sekarang diumumkan bahwa KPK menetapkan tersangka yang bersangkutan. Berarti kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kan sudah setahun yang lalu. Penetapan tersangka juga sudah setahun yang lalu. Seakan-akan ini KPK itu mau, artinya seakan-akan kalau besok minggu depan atau setelah Lebaran melakukan penahanan kan seakan-akan ini kan perkara baru. Kan jadi aneh gitu. Jadi menurut saya KPK ini mau serius nggak sih memberantas korupsi, dan berikutnya ini perkara gampang, mestinya sudah selesai setahun yang lalu gitu.